Nah, jadi ini dibuang kotorannya ya dengan cara agak diangkat sedikit, kemudian ditekan perutnya, ya, ditekan perutnya. Maaf, siapa yang berbaring di sini? Antum di sini. Berbaring dari sini. Ya. Ya, ini untuk memandikan yang praktisnya aja ya, praktisnya. Jadi ini ketika ini agak diangkat begini, segini ini sambil diurut-urut ya untuk mengeluarkan kotorannya. Ya, ini agak dibuka ya. Nah, ini ditarik, ini diurut-urut lah gitu kan ya untuk mengeluarkan kotorannya. Ya, untuk mengeluarkan kotorannya. Nah, jadi sebelum dimandikan itu dibersihkan dulu ya kotoran yang ada di ininya perutnya ya. Dan memang ada yang mengeluarkan ya memang bau yang tidak sedap ya. Memang ada juga yang tidak mengeluarkan, tapi jangan dipaksa gitu kan ya. Jangan dipaksa sampai ditekan-tekan begitu gitu, nggak usah. Ya sebenarnya dengan tadi agak diangkat sedikit, kemudian agak diurut-urut di sini itu insya Allah keluar itu kalau memang ada. Sambil dibantu ada yang nyemprot pakai selang. Nah ini memang kalau mandikan jenazah itu siap main jorok, ya main jorok gitu, ya. Nah, dan itu apalagi kalau orang tua yang meninggal itu jarang anak mau nyebokin orang tuanya, ya jarang, ya. Nah maka kita selaku anak ya dulu kita dicebokin sama orang tua, ya harus mau gitu. Apalagi kalau dia pejabat misalkan ya, wah itu anak itu apalagi anaknya sudah jadi pejabat, ogah gitu. Jangankan nyebokin ya, megang ketika ini saja mereka ogah gitu kan, nggak mau. Saya pernah mendapatkan begitu, ya. Nah jadi ini saya langsung ini aja praktekkan. Jadi sebelum memandikan siapkan air ya, siapkan air. Yang pertama itu air biasa gitu kan ya, air biasa di ember ya. Kemudian yang kedua air daun bidara. Kalau memang ada daun bidara, kalau enggak ya sabun siapkan ya. Air daun bidara yang di blender atau ditumbuk sebenarnya ya, ditumbuk sampai halus, kemudian dicampur dengan air gitu. Perasan daunnya itu diperes gitu kan, pakai kain ya, dicampur dengan air biasa gitu ya. Nah, itu seperti berbusa gitu dia itu kan ya, berbusa ya. Kemudian yang ketiga itu air campur dengan dengan kapur barus. Kapur barus ditumbuk sampai halus, itu dicampur dengan air ya. Nah nanti saya jelaskan. Nah jadi prosesnya itu adalah tadi dibersihkan dulu ya kotorannya. Setelah dibersihkan itu diwudukan ya, diwudukan. Misalkan ini selang air ya, itu diwudukan pertama mukanya ya, kemudian yang kedua ini tangannya begini ya, tangannya yang kanan dulu, kemudian ini yang kiri ya, kemudian rambut, telinga dan kaki ya, kaki kiri dan kanan begitu. Nah jadi setelah itu baru diguyur ya, baru diguyur mau pakai selang, mau pakai gayung, itu silakan dari arah kepala 3 kali, yang kanan dan yang kiri ya, yang kanan dan yang kiri ya. Kemudian dipakein sabun ya, atau kalau misalkan mau langsung ya, itu langsung diguyur pakai daun bidara sambil digosok-gosok ya, sambil digosok-gosok. Itu sekaligus itu sebagai sabun dan sampo ya, dikeramasin ya, kemudian disabunin dan seterusnya. Nah setelah itu dibalik ya, caranya ketika balik ini angkat lemesin ini, disiniin
Ya. Nah, ini dibalik ke sini, ya. Nah, ini baru ininya diguyur lagi, ya, dengan air biasa, kemudian air daun bidara sampai digosok-gosok, ya. Kemudian diguyur lagi pakai air biasa, ya, untuk membilasnya, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, dibalik ya kiri kanan sama, ya, nah, kiri kanan begitu, ya. Nah, ketika di apa namanya sebelah kiri tadi ya, tadi kanan dulu. Nah, ini kanan sebelah sini ya, saya lupa. Ya, ya ke sini. Ya, nah udah pokoknya setelah dibilas dengan air biasa, jadi air biasa yang pertama, yang kedua air sabun, ya atau daun bidara, kemudian dibilas dengan air biasa lagi. Nah, yang terakhir itu dibilas dengan air campur kapur barus. Air campur kapur barus, atau mau langsung dibilas dengan air kapur barus juga boleh, ya, tidak menggunakan air biasa lagi. Setelah daun bidara langsung menggunakan air campur kapur barus, ya. Faj'al akhiro di situ dikatakan nanti jadikanlah akhir, ya, bilasan itu menggunakan kapuro au syai'an min kafur, ya, ausyai'an min kapur. Jadi karena bilasan yang terakhir itu adalah air yang dicampur dengan kapur barus atau yang ada unsur kapur barusnya, ya, disiramin gitu. Nah, itu kalau sudah pakai air kapur barus, ya, sudah dipakai air kapur barus, nah berarti itu sudah selesai satu kali, ya, sudah selesai satu kali, ya, minimal mandiin jenazah itu 3 kali. Nah, setelah selesai pakai kapur barus, diguyur lagi pakai air yang biasa. Nah, ini ada gayungnya nih, manfaatkan aja. Ini ya, ini ada ada kapur barus ya. Ini sebenarnya kurang ya, ini kapur barus ini, ya kurang. Nanti diperbanyak jadi ini ditumbuk ya, kapur barus ini ditumbuk. Kemudian separohnya dicampur untuk mandiin, separohnya itu ditaburkan nanti di kain kafan, ya, di kain kafan itu, ya. Nah, jadi ini kembali lagi, jadi air kapur barus ini merupakan bilasan yang terakhir. Jadi yang pertama itu tadi air biasa diguyurkan itu kan, ya. Kemudian air sabun atau air daun bidara. Kemudian yang ketiga itu air kapur barus. Nah, setelah diguyur pakai air kapur barus itu berarti sudah selesai satu kali pemandian. Ya, satu kali mandi itu diakhiri dengan bilasan air kapur barus. Nah, kalau misalkan yang kedua itu dibilas lagi dengan air biasa, pakai sabun lagi. Kemudian pakai daun bidara lagi. Paham ya begitu ya? Paham. Nah, jadi ini sudah selesai kalau 3 kali, minimal 3 kali, ya. Udah cukup. Ya. Standarnya ini minimal 2 kali inilah. Ya, 2 kali ini. Ya. Semakin banyak itu semakin baik. Ya. Karena itu membantu menyegarkan, ya, membantu juga mengawetkan jenazah, ya. Nanti kalau biasanya dalam masalah kain kafan ini yang berapa meter ini? Kayaknya ini udah dipotong-potong ya? Hah? Udah dipotong-potong kayaknya. Iya, udah dipotong-potong ini. Nah, iya, ini udah dipotong-potong. Dan ini yang bagus sepertinya. Ya, tapi walaupun bagus, nah ini lebar. Ini lebar. Berarti ini cukup ya. Satu kain ini cukup. Ini udah dipotong ternyata. Ya. Nah, biasanya cuma segini, lebarnya itu cuma segini. Ya, 90 lah. Ini ada berapa ya ini? Ini Ini kalau separohnya berapa? 75 ya, ada 75.
Biasanya yang ada tuh 90, ya, 91 satu depa gini lah, segini, ya. Ini berarti 75. Berarti ini 1,5 ya lebarnya itu. Nah kalau 1,5 ini sebenarnya tidak usah diselang-seling seperti tadi gitu, ya. Tidak usah diselang-seling seperti tadi. Ini bisa langsung sebenarnya ini 3 lembar ini saja ini sudah cukup. Coba dikeluarin 3 lembar. Nah, ini berarti nggak bisa praktek ini mah ya. Ini sudah dipotong-potong begini. Saya minta tadi yang belum dipotong biar belajar motong nanti. Ya, tapi ini nggak apa-apa lah. Coba ini dilebarin. Iya, nyambung, panjang gitu kan. Ini ada 12 meter atau 15 meter gitu. Ya. Gimana? Iya, ini ada yang gede begini. Ya. Nah, berarti cuma segini. Betul. Ya. Nah, jadi begini, baik, ini bagus juga lah, nggak apa-apa. Ya, jadi ini kan ada 3 lembar ya, sebagaimana disaksikan. Ini misalkan Fulan di sini dibungkus dengan 3 ini udah selesai sebenarnya. Ya, walaupun ada juga teorinya itu yang satu ya, yang satu ini ya. Nah, jadi satu ini dijadikan pembungkus, yang satu ini dijadikan baju gamis, yang satu ini ya ini dijadikan sebagai sarung. Ya, sebagai sarung. Nanti ini yang satu ini ya, yang di tengah ini sebagai baju, nanti dibolongin di sini. Ya, dibolongin di sini. Ya. Ah, ini sayang ini mah nih. Ya, ada yang teorinya begitu. Ini dibolongin. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa ya. Nah. Ya disesuaikan dengan itu, dengan ya tingginya jenazah. Nah, gini dulu, bagi 2 gini, bagi 2 gini. Jadi untuk ukuran kain kafan ini nanti diukur tinggi jenazah itu ada berapa meter, pakai benang rapia juga nggak apa-apa. Nanti dari ukuran tersebut ditambah atas dan bawahnya itu minimal 1 jengkal. Kalau untuk leluasannya 2 jengkal nggak apa-apa, gitu kan ya. Nah ini kan tadi awalnya begini kan ya. Ini untuk ini dibikin baju, ya, baju seginilah ya. Baju segini. Nah, caranya jadi begini, bolong di tengah. Ya, bolong di tengah. Ini maksudnya untuk baju kurung. Nanti pemakaiannya gitu kan ya. Pemakaian itu begini. Ya, pemakaian itu begini. Gitu.
Ya, sama dengan apa namanya tadi yang menggunakan kain yang terpisah 3 lembar, yang 90 itu supaya kenapa harus 3 lembar itu supaya bisa menutupi semuanya. Kalau ini satu sudah bisa menutupi, ya itu tidak apa-apa, satu juga sebenarnya. Ya, yang ini digunakan yang lembar kedua ini untuk baju, yang lembar ketiga itu digunakan untuk kain sarung. Oke ya. Nah, kita gunakan yang ini. Nah, sementara popok dan lain sebagainya itu ditiadakan juga nggak apa-apa tadi. Makanya saya tadi katakan, ya kenapa harus ada popok gitu kan ya? Popok itu untuk mengurangi kebocoran. Ya, kalau misalkan biasanya ini suka terutama yang lama di rumah sakit itu biasanya masih terus mengeluarkan kotoran. Nah, itu untuk mengurangi itu nanti dipakai popok dan diganjel pakai kapas. Ya, duburnya itu. Ya, minimal terkurangi, tertahan gitu. Ya, oleh popok tersebut gitu. Tapi kalau misalkan ya normal saja cukup pakai bantalan kapas saja di bawahnya itu langsung dibungkus. Ya, baik, kembali ke awal, ini ada talinya ya. Ini apa? Tali-talinya. Nah. Baik, berarti kita gunakan yang ada saja. Ini diangkat dulu. Ya, kita langsung praktek. Nah, berarti dipasang dulu tali-talinya. Coba. Itu talinya ada berapa? Banyak. Yang ini, yang pendek sama ya? Sama. Sana satu lagi. Nah. Baik, itu kepala sama kaki ya. Di sini satu nih, yang pendek. Itu kepala kali ya. Dah. Ya, coba dipasang katanya. Menggunakan yang 3 saja tadi. Nah, jadi awalnya di ini dulu, cukup. Nggak apa-apa yang di kaki. Iya, udah. Nah, 3 ditumpuk aja. Itu yang bolong dari mana? Nah, itu dipakai dulu. Iya, dipakai di tengah. Iya, nanti dipakai juga. Enggak ya, tumpuk aja biasa. Nah, biasa. Tuh. Terus Ya, baik. Silakan tiduran. PC-nya dibuka. Nah, ini pas lah ya, segini pas gitu. Ini hebat ininya, jenazahnya bisa nyiapin kain kapannya sendiri gitu kan ya. Nah, caranya agak ke bawahan dikit. Jangan kebanyakan. Nah, segitu. Ya. Jadi untuk membungkusnya ya, ini dari bawah dulu ya. Dari bawah dulu membungkusnya itu. Ya. Iya, dari kanan. Ya. Nah, ini caranya ini dikencengin begini, Pak ya. Wah, alhamdulillah ini. Tuh. Ya, dikencengin. Ini dipegang begini ya, ininya. Ya, dikencengin.
baru lembar yang kedua. Ya. Nah, itu udah tanpa apa-apa, paling kapas ya. Kapas itu buat bantalan di dubur ya. Kemudian ya di bantalan di kepala ataupun persendian nanti kapas itu. Hah? Hidung enggak. Yang yang sekira-kiranya akan mengeluarkan sesuatu ya. Misalkan hidung kalau terus mengeluarkan darah baru ditutup. Tapi kalau tidak ada mengeluarkan apa-apa ya nggak usah ditutup. Ya, nggak usah ditutup. Nah. Oh. Iya. Jangan kenceng-kenceng. Nah, ikatannya diletakkan sebelah kiri ya. Gitu. Nah, ini nanti tinggal ditarik, ngikutin alurnya. Ya, ini yang pertama tadi ke sebelah kanan dulu. Ini tahan ya, ya. Ingat. Nanti. Ini teori yang pertama. Ya. Udah terbiasa nih Om. Nah, ini kan dirapihin. Ya, nah gitu, cukup. Ini sebenarnya belum tidak maksimal, tidak ngepres ya. Nanti. Udah, ini yang pertama ya, begitu caranya. Jadi dari kakinya dulu, ya. Ntar mati dulu, beneran. Ya.
Ya. Tetap. Tetap. Ya. Oke, baik. Coba dibuka, Man. Ini yang pertama Ustaz ya. Yang agak gampang nggak pakai kurung itu ya. Ya. Kalau ini kan cuma kain tadi ditumpuk, apalagi ini udah 3 begini ya, udah lebar. Ini sebenarnya cukup, udah begini aja udah, ya. Nah, ini yang paling mudah. Ya, nanti yang pakai baju kurungnya. Untuk posisi tali sebenarnya bebas Ustaz ya. Hah? Posisi tali itu nggak harus misalkan ditutup atau Enggak. Yang penting tidak terbuka. Apalagi kalau yang ketutup semua begini, ini enggak masalah gitu kan ya. Khawatir enggak ambrol gitu nanti itu. Oke, udah dulu. Bangun dulu. Angkat yang 2, angkat. Akhwat semua ada ya, praktek akhwat. Ada ini paket akhwat nih. Kalau ini jadi sampel. Nah, jadi untuk yang untuk yang yang kedua, ini pertama ini ya. Ada juga yang yang ini jadi kain. Ya, jadi kain. Dilebar. Iya, dipotong mestinya ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada dipotong udah pakein aja. Atau di ini. Nah. Ya. Ya. Terbalik. Nah, gitu. Terus. Ya. Dah. Nah. Enggak ada popok ini. Langsung ditarik, agak ditarik. Nah, baik, udah. Ya. Oh, ini berat kain di sini ntar. Ini udah pas ukurannya kayaknya. Nah, ya. Jadi caranya itu kain yang biasa dulu, kemudian baju kurungnya, kemudian baju kain sarungnya. Ya, silahkan. Oh, itu pas. Nah, jadi nanti dulu sarungnya dulu. Nah, ini sarungnya kepanjangan ya, sarungnya kepanjangan. Ya. Nah, tapi tetap ketika diangkat dari pemandian, ya, auratnya tetap dijaga, ya, tidak langsung buka, tutup, begitu, tidak, gitu. Nah, baru ini baju kurungnya kesiniin, ya. Nah, langsung dibungkus.
Iya. Ya, ini mesti agak di sini nih. Ah. Enggak, ininya turunin. Ah, ini di sini di talinya. Ah, tali yang ini nih. Ah, di atas tangan, di atas tangan. Ah. Ya. Baik. Ada yang tanyakan? Satu aja boleh 3 lagi kan? Mesti kainnya harus memang terakhir aja masang. Iya. Kalau misalnya 3 nggak bisa lagi, tambah 3 lagi, terus tambah sarung, tambah kain kurung, nggak ada. Ini kainnya nggak ada berarti ya. Ah. Ya dibuka. Gimana? Ini kan 3 lembar. Ah. Kalau misalnya kurang bisa 5 lembar kan? Kalau yang untuk 4 kan ada kerudung. Tapi prinsipnya misalkan tadi paling tambahannya itu ya ini aja buat pembungkusnya Pak. Ya baju kurungnya itu udah kainnya seperti itu gitu kan modelnya, tinggal ditambahin ininya. Ya kalau kainnya ini kurang, gunakan metode yang seperti digambar di apa selang-seling begitu paling. Ya. Nah. Jadi sebenarnya untuk kain pembungkus ini adalah sebenarnya satu aja sebenarnya asal cukup itu. Asal cukup, nah, ya. Ya maksudnya apa ya 1, 2 ya tadi, 3. Tapi kalau misalkan nggak pakai baju kurung sama sarung, kalau satu aja cukup nggak boleh Pak? Enggak, terlalu apa tipis ini, tipis. Minimal 3 tadi. Ya, 3 itu ya tadi langsung dibungkuskan seperti tadi. Ya, kemudian yang apa namanya atau model yang begini gitu. Ya. Nah, kenapa 3 yang tadi digambar itu? Karena itu lebarnya kurang dari ini. Kalau ini kan 150, ya. Berarti kalau yang tadi itu ukurannya 90, makanya ditumbuk. Gitu. Tapi kalau itu khusus untuk wanita 3 lembar pembungkus, berarti kalau untuk khusus wanita yang bungkus ini harus 3. Kalau yang begini, Ya, untuk itu yang 90. Enggak, misalnya kalau ini misalkan segede ini lebar. Jadi pada prinsipnya gini aja. Itu kan yang kain apa baju kurung, kain sarung ataupun jilbab itu adalah tambahan. Ya, ada 3 lembar itu sebenarnya sudah cukup, dibungkusin aja sudah cukup. Nah, begitu. Kalau ada kain lebih misalkan ya untuk ini silahkan. Iya sama. Jangan pakai jilbabnya Syahrini, jangan. Ini aja gitu. Bukan. Dan di sini tidak ada jahitan ya. Ini juga. Kain kapan itu tidak ada jahitan. Gitu. Oke? Lebih Gimana? lebih sempurnanya itu ini
ininya 3, Ah. terus tambah kain sarung 1, tambah baju kurung 1, 5 berarti gitu. Iya. Sekarang yang lebih enak praktek, silahkan yang mau praktek dibuka ini. Silahkan, itu sudah ada, tinggal make. Silahkan yang mau praktek. Oh, silahkan. Dari rangkaian awal sampai terakhir pengurusan jenazah, pertanyaan saya, yang paling vital, misalnya ada sesuatu dalam pengurusan jenazah tersebut tidak kita selenggarakan, kemudian sudah dikuburkan, ternyata kita baru ingat, adakah yang sesuatu yang harus sampai kita ambil lagi untuk kita selenggarakan dengan praktek tersebut? Maksudnya digali lagi kuburannya. Misalnya ada apa gitu yang wajib benar-benar sampai harus benar-benar. Ya kalau memang ada yang tertinggal yang harus harus digali lagi, ya lakukan, gali lagi. Misalkan untuk alasan otopsi misalkan. Untuk teknis penyelenggaraan aja, Ustaz. Iya. Dalam memandikannya ada kekurangan apa, atau dalam menyamarinya ada kekurangan apa? Atau Tidak, secara ini tidak tidak seribet itu gitu kan ya. Semampu yang sudah diselenggarakan ya sudah cukup gitu, dicukupan saja. Gitu. Tidak termasuk rukun gitu kan ya. Atau syarat sahnya gitu kan ya. Itu tidak ini dalam jenazah itu ya namanya fardu kifayah gitu kan ya. Sebagian yang bisa diinikan. Ya, pada prinsipnya itu ya yang tadi gimana mudahnya, ya gimana mudahnya gitu. Kalau untuk kampung baru, kalau pakaian sarung sama tadi baju kurung itu di paling pembungkusnya atau di Semuanya ditebarkan aja, ya di kapur baru di kain itu semuanya disebarkan saja. Ya, ada yang misalkan sudah disusun begini, ya. Ini sudah disusun begini. Ini kapur barus ya disebarkan aja di sini. Begitu. Makanya agak halusan sedikit gitu kan ya kapur barus itu. Ya, salam silakan. Nilai ya boleh pokoknya ya sampai 7 lembar pun itu boleh kalau memang itu diperlukan. Tapi sekali lagi kepada prinsip dasarnya disiapkan 3 lembar ini, diletakkan jenazah, dibungkus tanpa baju kurung, tanpa kain, tanpa jilbab, misalkan kalau perempuan itu, ya itu sudah sah, ya sudah cukup. Ya, kalau misalkan mau ditambahin seperti tadi, ya mau dipakein kain sarung, mau dipakein di luar 3 lembar tadi, ya di luar 3 lembar ini, misalkan mau dipakein sarung, pakein jilbab, pakein ini itu boleh, silahkan, begitu. Apa? 4 lembar gimana? Bukan 4 lagi, Bu. 6. 6. Kalau pakai baju kurung, ya, pakai sarung, gitu kan, ya. Kemudian kainnya itu ya jadi 6 gitu. Ya. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Atau cuma baju kurungnya aja misalkan sama ininya juga tidak apa-apa, silakan. Toh cuma 3 lembar saja langsung dibungkuskan itu sudah cukup sebenarnya gitu. Makanya tadi kan ini istilahnya ditambahkan, ini ada tambahan ya, baju kurung ya, sarung di luar 3 lembar tadi, khusus wanita 3 lembar pembungkus ya, ditambah dengan sarung, baju kurung, jilbab penutup dan kepala. Itu boleh, silahkan. Begitu. jilbab itu dari kain
dari kain ini, ya dari kain ini. Makanya kalau tadi motong sendiri sebenarnya bisa lebih leluasa. Kalau ini sudah ini, Jilbab maksudnya pemakaian asal jilbab kurung yang kalau manusia ya jilbaban lah ya. Hah? Iya. Jadi gimana? Mau dipakai gimana itu? Itu buat ahwat. Coba dibongkar isinya apa? Ada jilbabnya mungkin. Nah, itu jilbabnya itu. Ya. Itu jilbabnya mungkin. Saya sendiri belum pernah nge-iniin yang ahwat, Bu ya. Ah, tidak. Berarti itu kain sama jilbab. Coba. Ya paling jilbab di segitiga begini Bu ya, paling ya di segitiga, ya kira-kira dipotong gimana gitu ini ya, disesuaikan saja ya, apa dikasih tali nanti di sini dikebelakangin ya jilbabnya itu. Nah ini mungkin bahan untuk jilbab ya. Ini ada 3 ya yang begitunya ya. Nah. Atau ini untuk baju kurung dan kain, bisa jadi juga. Ya, coba. Sono bajunya. Nah, berarti kan itu tinggal dibolongin. Ini kainnya. Begitu. Iya, nanti tiga di ininya, di bawahnya. Silakan mau praktek atau gimana? Jadi kita kembali ke ini aja, prinsip dasarnya tadi, ya cukup untuk kain kafan ini 3 lembar saja yang begini, kemudian dibungkuskan tanpa tambahan baju kurung, kain dan lain-lain sebagainya. Ya, cukup ini. Ya, apalagi ini kainnya sudah dipotong-potong gitu. Ya udah, nanti kalau misalkan mau beli kain ataupun mau ada yang nanti ada yang meninggal, kita mau mencoba ngurus, beli ini langsung aja seperti itu dipraktekkan. Nah untuk yang ahwatnya ini sepertinya 3 kain kalau ini nggak ada konsep ininya nggak pakai jilbabnya sepertinya, adanya untuk baju kurung dan atau bisa juga nanti digunakan ketika melihat kain ini 2 mungkin ya untuk membungkusnya. Ya, 1 untuk baju kurungnya yang ini untuk jilbabnya, yang 1 lagi untuk kainnya. Gitu aja dimanfaatkan yang ada saja. Ya, yang ada saja. Kalaupun misalkan kita susah untuk menggunakannya, yang praktis aja udah yang tadi 3 lembar ditumpuk ya, kemudian dibungkuskan saja tanpa ada baju kurung. Toh ini adalah cuma tambahan. Gitu aja ya. Kita ambil mudahnya saja lah, nggak usah susah-susah. Gitu aja repot. Gitu kan ya. Kalau pas tadi memandikan mulut perlu kalau ada keran air perlu dicuci dan dibuka gitu. Ya, sebaiknya dihindari lah ya, dihindari. Digosok-gosok aja pakai kain kasa misalkan ya untuk giginya itu. Ya. Walaupun ada yang masuk misalkan ya, nanti ketika dimiringkan itu biasanya keluar. Ya, keluar biasanya.
begitu. Ya. Gimana? Oh iya, tetap dengan apa? Dengan lembut lah ya, dengan lembut, jangan ya kayak mandiin kebo gitu kan ya. Ya, makanya tadi pakai wasla pelan gitu kan ya, karena kulit apa jenazah itu sangat ya dia belum dikubur ya, belum dikubur, itu sudah lapuk gitu, cepet terkelupas kadang-kadang ya kalau terlalu ini. Ya, terlalu kenceng gosokannya itu. Apalagi yang sudah lama di rumah sakit. Waduh. Ya. Apalagi yang sudah atau yang meninggal itu di rumah sakit itu yang menggunakan bantuan apa selang ya, pasang selang di sini untuk apa? Pernapasan atau apa? Yang cuci darah biasanya itu kan di sini itu. Ya, di sini ataupun di sini. Nah, itu terus mengeluarkan darah biasanya. Ya, sampai nah itu untuk menutupnya saya belum punya pengalaman ya menggunakan malam ya, malam itu buat penutupnya itu ya, ditutup itu. Nah itu kalau misalkan keluar, kalau cuma kapas saja disumpelin di bekas apa namanya bolongan tersebut itu nembus ya, nembus. Nah, saya pernah menggunakan planel ya, jadi tambahan planel gitu ya, dulu karena belum ada planel model sekarang ini ya, planel yang nyerap air gitu kan. Itu dulu saya pakai popok gitu kan, ditempelin di sini gitu, pembalut gitu kan ya, untuk apa? Menyerap ini darah yang keluar. Ya, sampai begitu. Karena malam waktu itu saya belum ya, sampai sekarang saya belum pernah apa namanya punya pengalaman menggunakan malam itu. Kalau di dalam penjelasan tuh menggunakan malam gitu untuk menutup bekas luka supaya tidak keluar lukanya itu. Begitu. Kalau kapas tadi di aplikasinya di mana? Kalau kapas itu paling di persendian ya, kapas itu. Kenapa? Di persendian itu ya seperti misalkan di sini ya, di apa? Di sikut misalkan ya, atau di lutut ya, supaya tidak terjadi gesekan dan itu luka nanti itu kan ya, akan terkelupas juga gitu. Makanya saya sering menggunakan ya kalau kapas ini, dan kapas ini ini kan kapasnya udah gulungan begini ya. Oh. Nah, jadi kalau di tangan di sini ya, tangan itu gini ya, ini ke atas ya, ke atasin. Nah, begini ya, kalau untuk tangan ya, atau nanti di sikut ini sikut giniin segini. Ya, secukupnya aja ini dipotong. Kemudian kalau di lutut, yaitu dipasang di lutut. Gitu aja sebenarnya ini. Ya, nah biasanya ini kalau ini agak terbuka di sini itu dipasang aja di sininya gitu. Ya, untuk menutupi cawakan ininya, baju kurungnya itu gitu. Ya, tapi kalau misalkan nggak pakai kapas pun itu nggak apa-apa. Nah sementara kalau yang di hidung, kalau yang di kuping ya, itu kalau ada yang keluar. Kalau tidak ada yang keluar, tidak perlu disumpel. Ya, nanti kalau dalam kitab Syekh Albani itu dilarang bahkan, ya, tidak boleh ditutup ininya, kuping ataupun hidungnya itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau misalkan ada teman habis operasi di belah dadanya itu terus masih dijahit, terus ada ditutup perban kayak gitu, itu berarti harus diperbannya. Ya, kalau misalkan dibuka perban itu akan menambah parah, ya, akan menambah parah, misalkan keluar darahnya, gitu kan ya, sebaiknya udah nggak apa-apa, dipakai aja perbannya. Tapi kalau misalkan udah nggak keluar darah, ya dibuka,
ya nggak apa-apa juga, silahkan. Silahkan juga. Saya juga pernah memandikan yang yang baru dioperasi ya. Jadi ini masih belum ini. Jadi nggak ditutup gitu kan ya. Kelihatan benangnya itu ya, sambungannya itu gitu. Ya, benangan tidak apa-apa. Ya. Baik, saya ada lagi yang mau disampaikan ya. Ini dalam teknis penguburan. Ya, baik ini yang terakhir mudah-mudahan. Ya, salat jenazah ya, salat jenazah ini salat jenazah udah bisa ya. Bacaannya sudah bisa. Ibu-ibu bisa salat jenazah? Ya, jadi kewajiban salat jenazah itu bukan hanya untuk bapak saja gitu kan ya, tapi ibu-ibu pun itu sangat dianjurkan. Kadang-kadang kalau di masjid saya itu, apalagi kalau orang kampung misalkan ya, itu ibu-ibunya udah di luar aja gitu, ngantar ke kuburan. Ya, kemudian untuk salat jenazah ya itu nggak ada gitu kan ya, kadang-kadang ibu-ibunya itu ada tapi tidak ikut gitu. Sampai pun dia tuh istrinya atau anak perempuannya misalkan itu tidak menyolatkan gitu. Itu kan ironis sekali gitu. Ya, kita punya anak ya tidak tahu tata cara sholat jenazah. Nah makanya kan kita harus menyiapkan siapa lagi gitu kan ya. Nanti yang akan mendoakan kita itu gitu kan ya. Dan anak yang soleh itu adalah termasuk anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Ya. Salat jenazah, nanti ini silahkan di ini aja. Ini bacaan-bacaan Jadi salat jenazah itu yang pertama bacaan itu Al-Fatihah, Allahu Akbar. Ya, baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ya. Kemudian Allahu Akbar, takbir yang kedua itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad, salawat ya kepada Rasulullah SAW ya sampai innaka hamidum majid ya. Salawat ya kepada sampai innaka hamidum majid. Kemudian yang ketiga Allahu Akbar itu membaca untuk si mayit ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi kama yunaqqa thawbul abyad min danas ya. Kemudian wa abdil hudaron khairum min danbihi ya min darihi ya wa ahlan khairum min ahlihi wa zaujan khairum min zaujihi wa adkhilul jannah wa idhu min adzabin qabri wa min adzabin nar misalkan ya. Ini diantaranya. Ada juga Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana Allahumma in ahyaitahu minna Allahumma in ahyaitahu minna fa ahyiha alal iman wa in amatana minna fa amitha alal islam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhilluna ba'dahu waghfir lana wa lahu ya arhamar rahimin misalkan ya. Itu diantaranya. Nanti ada doa untuk jenazah anak-anak misalkan ya, itu juga ada bacaannya ya. Nanti silakan dirujuk di buku-buku bacaan doa ya, itu ada. Nah, takbir yang ketiga, yang keempat, Allahu Akbar, itu ada yang mengatakan itu ada doa lagi di situ, ada juga yang mengatakan langsung salam ya. Adapun untuk doa itu untuk diri sendiri misalkan ya. Nah, itu silakan doanya tidak ada yang yang baku gitu kan ya, atau tidak silakan namanya doa itu untuk diri sendiri ya bebas gitu kan ya, silakan. Atau misalkan kita berdoa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, makanya ini perlu adanya dilaksanakan secara berjamaah gitu kan ya. Berjamaah tidak boleh tidak sekali gitu kan ya. Boleh tidak sekali. Boleh diselenggarakan beberapa kali. Bahkan kalau di tempat saya di kampung saya itu ketika sudah meninggal ya langsung dimandikan ya udah disemayamkan ya. Disemayamkan dipajang gitu kan ya. Jadi ada orang yang nyelawat bisa langsung nyolatin itu
begitu gitu bisa ya. Atau misalkan dibawa ke masjid karena jamaahnya banyak dibagi beberapa gelombang ya, misalkan itu juga bisa begitu modelnya. Itu masalah teknis gitu kan ya untuk menyolatkan ini. Nah, menyolatkan itu kalau di menyolatkan ya, kalau jenazah perempuan ya atau jenazah laki-laki, posisi imam itu sejajar dengan kepalanya. Ya, kalau jenazah perempuan, posisi imam itu sejajar dengan perutnya. Ya. Dan demikian juga kalau salat jenazah ketika jenazahnya sudah dikubur. Ya, itu juga boleh. Ya, dengan posisi yang sama seperti ketika jenazah itu masih atau belum dikuburkan gitu. Ya. Mengiringi. Nah, untuk mengiringi ini intinya wanita itu dilarang untuk mengiringi. Wanita dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Walaupun yang meninggal itu adalah orang yang ia cintai, orang tuanya, suaminya, anaknya misalkan ya. Nah, itu tidak boleh. Wanita itu mengiringi ke kuburan ya. Nah, ini menguburkan. Nah, untuk kuburan ini ya, menguburkan ini. Nah, kalau yang selama ini ya menguburkan ini lobang ya. Misalkan ya, lobang ini kiblat. Ya, berarti posisi kepala di sini. Ya, ini lobang. Ini lobang kuburan. Jadi ketika jenazah itu datang diturunkan dari keranda ya, atau keranda itu diturunkan mau dikuburkan, itu biasanya diletakkan di sini, iya kan ya, supaya begitu ya. Nah, itu yang tepat gitu kan ya. Keranda itu atau jenazah itu dimasukkan dari sini ya ke sini, bukan dari sini ke sini ya, paham ya. Jadi jenazah itu dimasukkan ya itu dari bagian kaki dari kuburan. Ya, dan yang pertama dimasukkan itu adalah kepalanya. Ya, paham ya? Nah, seperti ini prakteknya. Ya. Jadi ada asar ataupun ya hadis yang ma'ruf ya. Qala Ausanil Harits ayyusalliya alaihi Abdullah bin Yazid. Jadi Al-Haris itu berwasiat ya supaya dia kalau meninggal disolatkan oleh Abdullah bin Haris. Summa shalla alaihi. Kemudian Abdullah bin Yazid ya itu menyolatkannya. Summa adkhalul qabra. Kemudian beliau memasukkannya ke kubur min qibali rijlail qabri, dari bagian kaki kubur. Ya, waqala, dan beliau mengatakan minas sunnah. Ini termasuk bagian daripada sunnah. Ya. Termasuk bagian daripada sunnah gitu. Nah, jadi ini kiblat ya. Ini jenazah, ini arah jenazah. Ya. Mana? Ini kuburan ya. Ini lahat. Nah, jadi jenazah itu masuknya begitu. Ya. Bukan dari atas, bukan dari sini ke sini ya. Bukan dari atas ke depan, bukan. Ya, tapi dari samping kiri ke kanan gitu. Ya, samping kiri ke kanan. Nah, saya kira itu. Jadi ketika di bawah sudah masuk ke liang lahat, ya kita dianjurkan untuk melepas ikatannya atau dilepas ikatannya. Cuma tidak membuka ininya, bagian mukanya. Karena tadi kembali kepada hukum asalnya, bahwa hukum asal jenazah itu adalah tertutup, ya, tidak boleh dibuka, kecuali yang terbuka itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Nah, begitu. Semua ikatan dibuka. Dilepas ya, dilepas, semua ikatan dilepas. Begitu.
Iya, di semuanya diarahkan ke kiblat nanti. Nanti ada bantalan-bantalan itu kan untuk mengganjal, ya, untuk mengganjal supaya tidak terbalik gitu kan ya, si jenazah tetap supaya bertahan menghadap ke kiblat begitu. Bagaimana? Cukup? Lebih cepat, lebih baik? Untuk azan gimana ya? Ya, azan itu sebenarnya tidak ada disyariatkan. Ya, syariat azan itu kan untuk memanggil orang sholat. Ya, syariat azan itu kan untuk memanggil orang sholat. Nah, sekarang kewajiban sholat itu adalah untuk orang yang hidup, gitu. Ya, untuk orang yang hidup. Nah, sementara itu yang meninggal kan sudah lepas, gitu kan ya. Dan bukan waktunya untuk azan gitu kan ya, bukan untuk azan dan bukan tempatnya untuk azan gitu ya. Nah, kembali kepada kepada ya, kalau berdasarkan dalil ya, itu berdasarkan perintahnya seperti tadi saya katakan, ada nggak perintahnya untuk diazanin? Itu tidak ada diperintahkan untuk azan, karena syariat azan itu adalah memanggil orang untuk sholat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, ya. Ya, penghitungan itu memang tergantung dari berdasarkan apanya gitu kan, perhitungan itu. Saya kira ini kalau berdasarkan hitungan itu nggak ketemu gitu kan. Nah, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 5 gitu kan ya. Nah, pokoknya prinsipnya begitu aja lah. Kalau bisa menutup semuanya gitu kan ya, yang 3 lembar itu ya cukup. Gitu. Mau ditambahin tadi baju kurung, jilbab, hitungan jadi 6 jadi 7 ya terserahlah gitu kan ya. Mau berapanya gitu. Ya, gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau kasusnya misalkan belum dimandikan, udah dikuburkan, boleh digali lagi, dimandikan dulu. Ya, harus dimandikan. Oh iya, jangan harus dimandikan dulu. Iya, harus dalam keadaan suci itunya, gitu. Harus dimandikan dulu. Nah. Boleh, sudah dikubur. Boleh, silakan. Bahkan ada yang saya pernah baca itu di kitab At-Tadhkirah itu ya, Al-Qurtubi itu boleh batas itu 1 bulan gitu kan ya, sampai 1 bulan. Baru tahu 1 bulan ketika kita berziarah ke berziarah ke kuburannya ya, kita sholat jenazah, menyolatkan jenazah itu boleh, gitu kan ya, boleh. Nanti ada namanya sholat gaib, sholat apa gitu kan ya. Ya, jarang ya kalau berjamaah ya. Kalau ada lebih baik ya. Ya, kalaupun misalkan itu nanti akan menjadi fitnah, ya sebaiknya tidak usah juga, ya, tidak menyolatkan juga, tidak apa-apa gitu. Ya, tidak apa-apa. Ya. Kalau kemarin sempat itu ada mayit yang masih pakai daster, Ustaz. Nah, itu kalau misalkan ketemu seperti itu
pakai daster gimana ya? Ya kemarin ada ibu setelah dibuka masih COVID sih, ternyata dasar itu masih pakai dasar. Oh. Berarti itu tetap harus dibuang. Kalau itu mungkin prosedur khusus ya, prosedur khusus secara ini tidak apa-apa sebenarnya, tidak usah dibuka gitu kan, karena korban perang pun yang mati syahid pun itu dikubur dengan baju-bajunya gitu ya, kemudian dibungkus juga pakai kain kafan boleh dan dikubur dengan baju-bajunya gitu ya, sama dan tidak dimandikan gitu ya, tidak dimandikan. Nah itu kalau dikiaskan ke situ ya sebenarnya tidak apa-apa, tidak dibuka juga gitu. Kalau misalkan dibuka itu terindikasi COVID misalkan ya, khawatir menularkan, dikubur dengan baju-bajunya itu tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa gitu ya. Kalau yang saya pahami begitu gitu kan ya, mungkin ini dikiaskan dengan orang yang mati syahid ya, dikubur dengan baju-bajunya gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada saya kira cukupkan sampai di sini. Oh, masih ada. Ya, kalau setelah menguburkan, ya Rasulullah SAW pernah menguburkan sahabatnya. Usai menguburkan, Rasulullah SAW mengatakan, Istaghfiru li akhikum was'alullah bitathbit, fa innahul an yus'al. Mohonkanlah ampun kepada Allah untuk saudaramu ini. Mohonkanlah keteguhan kepada Allah Subhanahu untuk orang yang untuk saudaramu ini, karena sebentar lagi dia mau ditanya. Itu aja instruksi Rasulullah SAW itu. Jadi yang terpenting adalah yang hadir itu adalah memohonkan ampun kepada Allah untuk yang sudah meninggal. Ya. Nah, itu caranya teknisnya gimana gitu kan ya. Yang jelas itu yang diinstruksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara talqin misalkan ya, kemudian bacaan Al-Qur'an, memang ada silang pendapat ya. Bacaan Al-Qur'an itu ada yang dibolehkan, tapi pada dasarnya kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Qur'an. Ya, untuk membaca Al-Qur'an itu kuburan itu bukan tempatnya gitu. Ya. Tapi ada yang membolehkan, termasuk Imam Ahmad itu mengatakan membolehkan ya, membacakan Al-Qur'an di kuburan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang terpenting ya, terutama untuk orang yang meninggal itu seperti tadi yang dikatakan Rasulullah SAW, yang mereka butuhkan ya dari orang yang hidup itu adalah permohonan ampun kita kepada Allah untuk mereka, karena mereka sudah tidak bisa lagi memohonkan ampun kepada Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Kalau saya ingin sederhanakan gitu ya, boleh nggak? Karena terkesan penyelenggaraan jenazah itu rumit, sulit, apa segala macam lah gitu ya. Dan sebenarnya dari keterangan Ustaz dari awal sampai praktek tadi, kalau saya lihat rukun dari mandi istilahnya adalah ya mandi saja gitu. Adapun yang lain-lainnya itu kan sunnah. Seandainya pun tidak ada, tetap nggak masalah gitu. Iya. Yang penting sudah kena air semua. Iya. Seperti kita mandi wajib. Kemudian ketika mengkafani juga, intinya adalah menutup. Iya. Bagaimana caranya, dan apa tambahan apa segala macam, semuanya sunnah gitu. Betul. Sehingga kesimpulan saya sebenarnya sederhana sekali. Betul. Jadi rukunnya mandi, membasahi air, kemudian mengkafani, menutup. Sekedar menutup aja sederhana banget. Sebenarnya sah juga. Iya, sah. Iya, karena memang prinsip ibadah di dalam Islam itu ya yusrun, ya mudah, ya itu semuanya prinsipnya. Yang bikin susah itu yang ya kita sendiri kadang-kadang, ya yang nyusahinnya itu ya kita kadang-kadang bikin
sendiri gitu kan kesusahan itu gitu. Ya. Prinsip di dalam ibadah itu ya yusrun, ya kata para ulama, mudah, waraful haraj. Ya, ketika ada kesusahan di situ justru ada kemudahan. Ya, kita sedang apa namanya? Ya sabar. Sabar itu karakternya susah misalkan ya. Nah, ketika sedang sabar itu disitulah ada kemudahan. Boleh dikosor, boleh jama misalkan ya. Kalau dia berpuasa boleh berbuka misalkan ya, diantaranya. Nah, itu mudah. Sama prinsipnya dalam apa namanya? Seluruh ibadah itu mudah sebenarnya. Ya, jangan dibikin susah, dan susah itu kadang-kadang ya dari kita sendiri gitu. Ya, betul apa yang tadi disampaikan. Ya. Cukup? Baik, gimana, Pak? Cukup, Ustaz? Ibu-ibu gimana? Cukup? Ya. Baik, kalau cukup kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan alhamdulillah ini tidak sampai apa namanya? Tidak sampai jam 12 ya. Biasanya saya nyampein ini sampai jam asar ya biasanya ya. Nah, saya lengkap aja ini. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan yang sedikit ini, kalau ada yang salah, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan tersebut. Itu semata-mata kekeliruan dan kekhilafan saya. Kalau ada yang benar, itu semata-matanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dibimbing untuk senantiasa ada dalam kebenaran, ada dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu sebuah nilai yang akan memberikan kebahagiaan kita, yang menjadikan sebab kematian kita ini husnul khatimah insya Allah. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.